Menjadi pernyataan iman kami, hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan, lebih dari yang lain. Kami boleh memiliki segalanya, tanpa kasih-Mu kami bukan siapa-siapa. Kami boleh memiliki segalanya, tanpa Engkau yang ada bersama kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami memiliki-Mu, banyak perkara yang bisa kami lakukan. Tuhan, terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat berkat-berkat. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur atasnya. Dan juga kami bersyukur buat firman yang boleh senantiasa kami dengar, yang menuntun, mengarahkan, membimbing, menasehati, bahkan menempelak kami. Tuhan, kami terima semuanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kita yang siap bersama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita langsung saja kita baca firman-Nya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya 35, Bapak Ibu 36, 38 bersama. Demikian firman-Nya, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36, saudara, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. 38 bersama 23. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang percaya katakan amin. Lihat dulu kiri kanannya, berikan senyuman yang terbaik, sapaan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali melayani Bapak Ibu semuanya, adik-adik. Dan doa saya semua ada dalam keadaan yang baik juga. Iya Pak, baik kalau ada di sini baik pasti. Tapi badan boleh ada di sini, mungkin persoalannya banyak, masalahnya banyak. Tapi doa saya, walaupun ada persoalan, tetap semangat, tetap berpengharapan, tetap sukacita. Amin. Nah, kita akan lanjutkan serial Live Like Jesus. Hari ini subtopiknya adalah Reaching the Harvest, yang artinya adalah meraih, mendapatkan tuaian. Ya, saya yakin Tuhan menyuruh kita serupa dengan Dia, agar apa yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan kita, yang begitu luar biasa, bisa menikmati segala hal yang luar biasa dari Bapa di surga. Dan saat ini Dia ada di dalam kemuliaannya, bisa kita alami juga ketika kita tinggal di dunia ini. Saya yakin Tuhan mempersiapkan masa depan yang terbaik, Tuhan mempersiapkan berkat yang terbaik, Tuhan mempersiapkan solusi yang terbaik, Tuhan mempersiapkan banyak hal yang baik buat kita. Amin. Nah, karena itu kita diajar untuk mencontoh kehidupannya. Yang pertama, kita sudah sama-sama renungkan dari Lukas 2 ayat 52 kurang lebih. Di sana dikatakan Yesus mencontohkan satu kehidupan yang perlu kita teladani. Yesus, Dia tahu dengan jelas identitasnya dan Dia berjalan di dalam identitasnya. Dia anak Allah, Dia berjalan sebagai pangerannya Allah. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan juga mau kita tahu status kita. Kita adalah orang-orang yang berbeda,
Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita adalah warga negara kerajaan surga. Saudara dan saya juga, kita adalah anak-anak Allah. Tuhan juga mau kita berperilaku sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga merupakan satu pribadi yang excellent. Katakan excellent. Ya, enggak heran dia memiliki hikmat yang luar biasa. Keekselenan itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi keekselenan itu harus diusahakan. Kita sebagai anak Tuhan juga seharusnya menjadi pribadi yang excellent. Belajar jangan tanggung-tanggung, tetapi biarlah kita belajar dengan excellent. Yang kerja, kerjalah dengan excellent. Yang berusahalah dengan excellent. Yang jadi suami, jadilah suami yang excellent. Yang jadi istri, jadilah istri yang excellent. Katakan excellent. Ya, kita juga udah belajar 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, bersama-sama. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, itu yang kedua yang saya sampaikan, bagaimana kita hidup seperti Yesus, doing God's will. Artinya adalah kita melakukan kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendaknya, maka kita akan menjadi mengerti prioritas di dalam kehidupan kita. Ketika kita ngerti prioritas, kita akan mengenyampingkan hal-hal yang enggak kepenting di dalam hidup ini dan kita mengutamakan hal-hal yang penting. Nah, kalau kita lakukan itu, saya yakin kehidupan kita akan lebih bermakna. Kita enggak melakukan hal yang sia-sia, tetapi kita melakukan hal yang berarti. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka apa yang terjadi, saudara dan saya seperti Tuhan mengalami satu perkenanan. Saudara dan saya juga kita akan mengalami perkenanan dari Tuhan. Dan bukan itu saja, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada penyediaan ilahi. Ada Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita yang muncul di dalam kehidupan kita. Nah, kita hari ini memasuki satu yang baru, live like Jesus, reaching the harvest, artinya adalah menuai atau mengalami tuaian. Nah, kita mau belajar juga bersama-sama. Kalau di situ dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Banyak orang yang kerjaannya berkeliling. Ya, sales kanvas juga keliling, saudara. Ya, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Supir akap antar kota, antar provinsi, mereka juga berkeliling, saudara. Kerjaannya tukang kredit, panci, bakul, tukang centong, syamsi juga berkeliling dari kampung ke kampung, saudara, ya, jualan. Nah, sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi ada satu yang begitu luar biasa yang kita pelajari hari ini, bahwa Yesus berkeliling, dia tidak sekedar berkeliling, tetapi ketika dia berkeliling, dia melihat satu tuaian yang siap untuk dituai. Nah, mungkin hari ini saudara juga berkata, Pak, saya sebetulnya melihat banyak peluang-peluang yang bisa saya dapatkan di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara berkata, sepertinya peluang itu lewat begitu aja dan enggak jadi berkat di dalam kehidupan saudara. Yang bisnis mungkin melihat banyak kesempatan, ya, banyak order mungkin, banyak tender mungkin, tetapi sepertinya tender itu enggak saudara dapatkan menjadi proyek saudara, atau order itu hasilnya walaupun saudara dapatkan hasilnya enggak maksimal di dalam kehidupan saudara. Nah, di sini banyak anak muda, Pak, sebetulnya banyak yang saya incer, Pak. Banyak luar biasa yang saya incer, tapi enggak ada yang mau sama saya.
Hari ini doa saya jangan nyerah. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan. Chatting jalan terus, ya, nggak berhenti-berhenti. Voice call, miss call juga jalan terus. Tapi begitu ditanya gimana status kita ke depan, hubungan aja, kita teman aja. Nggak jadi-jadian, saudara. Ya, jangan nyerah, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Kok nggak ada yang amin? Katakan amin. Yang udah kawin jangan amin lagi bilang ya. Nah, kita mau belajar hari ini dari Tuhan kita. Ya, kita udah belajar yang ini, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup, ya, di situ dikatakan dia hidup di dalam dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, karena itu kita belajar serial Live Like Jesus. Ya, ini sudah saya sampaikan 2 kali. Ayat 37 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, ya, tetapi pekerja sedikit. Nanti kita akan belajar maksud pekerja sedikit itu apa. Tapi hari ini juga kita akan fokus gimana sih kita meraih tuaian itu sendiri. Ya, tuaian memang banyak. Katakan bersama saya, tuaian banyak. Nah, biarlah bukan hanya sekedar tuaian yang kita lihat, tetapi menjadi tuaian yang akan kita miliki. Kalau tuaian itu saya ganti berkat, berkat memang banyak di sekeliling saudara. Tapi bukan hanya sekedar berkat yang kita lihat, tetapi menjadi satu berkat yang kita miliki. Amin. Peluang memang banyak, tapi bukan sekedar peluang yang kita lihat, tetapi peluang yang menjadi sesuatu yang memberkati di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita mau belajar hari ini bersama-sama. Apa sih yang dicontohkan atau diajarkan Tuhan Yesus sehingga kehidupannya begitu maksimal ketika dia ada di dunia ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam ayat yang ke-35. Di sana dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan ke semua desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan sekali 2 kali di dalam pelayanannya. Di outline saudara, saya sudah tulis ayat-ayat yang menunjukkan seperti dikatakan di dalam Matius 4 ayat 23, Lukas 8 ayat 1, Markus 6 ayat 6, Markus 6 ayat yang ke-56. Kalimat yang sama dalam kejadian yang berbeda juga ditulis hal yang sama. Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan apa yang dia lakukan, dia juga melakukan hal yang sama. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia memberitakan kerajaan Allah, dia menyembuhkan, dia melepaskan, dia melakukan banyak hal yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang dijumpainya. Artinya adalah bahwa Yesus itu bukan sekedar melakukan pekerjaan sekali-sekali atau kalau hanya dia mau saja. Tapi Yesus adalah pribadi yang konsisten. Katakan bersama saya konsisten. Nah, katakan bersama saya konsisten. Katakan kiri kananmu konsisten. Amin. Ya. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Saudara mau sukses, harus konsisten. Nah,
Perjalanan hidup setiap kita beda. Ya. Tetapi ada satu kesamaan orang-orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Entah dia itu seorang businessman, saudara. Kenapa dia sukses? Ada persamaannya. Karena dia melakukan bisnisnya dengan konsisten. Tantangan ada. Masalah ada. Tetapi ketika dia menghadapi tantangan, dia tetap konsisten. Dia tetap melakukan, dia tetap berusaha. Yang bekerja. Ada yang berhasil menjadi profesional yang diberkati. Sama prinsipnya. Kenapa dia bisa mengalami satu promosi? Karena dia konsisten. Sekali rajin kerja, dia akan terus rajin kerja. Sekali bekerja keras, bukan sewaktu-waktu dia kerja kerasnya, tetapi dia tetap konsisten di dalam melakukan pekerjaannya. Sekali dia jujur di dalam pekerjaannya, dia tetap jujur di dalam pekerjaannya. Hari ini pakai jaket baru nih, khotbahnya udah semangat, nggak ada yang aminin. Katakan amin. Saya punya asisten, saudara. Perusahaan saya perusahaan yang gede, bukan perusahaan saya, tempat saya kerja maksudnya. Ya, saya punya asisten, saudara. Cuma lulusan SMA, tapi dia bisa jadi asisten saya. Yang lulusan S1 malah jadi bawahan dia, saudara. Dia kerja lebih lama dari saya di perusahaan itu. Saya tahun 2003, dia 94 udah kerja di sana. Kenapa? Dia bisa menapaki karir hanya lulusan SMA. Tapi dia bisa diberkati. Bisa mengalami promosi. Konsisten. Rajinnya konsisten. Jujurnya konsisten. Amin. Ya. Nggak heran dia dipercaya. Nggak heran saya juga mempercayai dia. Belajarnya konsisten. Nggak ngerti dia nanya. Tanya ke saya, belajar dari yang lain. Walaupun kadang-kadang saya bosan juga ngajarinnya, saudara. Tapi dia tetap belajar. Nah, katakan bersama saya konsisten. Nah, siapa di sini yang mau hidup, saudara? Nanyanya ngeselin. Kalau mau hidup, nafas harus konsisten. Jangan coba-coba. Enggak konsisten nafas. Mau sehat, ayo dong olahraganya konsisten. Amin. Makan sehatnya konsisten. Tadi saya direbusin pisang kepok rebus, saudara. Waduh, enak banget, saudara. Legit-legit ngeselin, saudara. Ya. Harus konsisten. Ya, ada orang mau berhasil, nggak konsisten. Daniel, kenapa dia mengalami satu promosi yang begitu luar biasa? Dia diangkat jadi wakil raja, melebihi pejabat tinggi lainnya. Dia kerja dengan excellent spirit, firman Tuhan berkata. Dan dia punya kehidupan doa yang juga luar biasa, konsisten. Karena ada firman yang mengatakan Daniel naik ke loteng atas rumahnya dan dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Kalau di situ dikatakan biasa, artinya dia konsisten melakukannya. 3 kali sehari dia berdoa. Sekali dia menyembah Tuhan, walaupun ada tantangan, walaupun ada taruhan nyawa,
dia tetap konsisten. Enggak heran Daniel ngalami promosi. Yusuf juga ngalami satu promosi yang begitu luar biasa. Walaupun dia jauh dari keluarganya, negerinya, dari bangsanya. Tapi bagaimana dia hidup dengan konsisten. Tetap menyembah Tuhannya. Tetap hidup di dalam kebenaran. Daud dia konsisten. Dia jadi penggembala kambing. Dia lakukan dengan rajin, dengan setia. Sampai dia dipercayakan menggembalakan umat Israel. Dia lakukan juga dengan setia. Dia konsisten. Enggak heran dia jadi pribadi yang berhasil. Ada juga yang enggak konsisten, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, ada pribadi-pribadi yang enggak konsisten, saudara. Salomo enggak konsisten. Awalnya hebat, luar biasa, penuh dengan hikmat. Dia hanya berpaut kepada Tuhannya. Seperti yang dilakukan bapaknya Daud. Tapi hanya pada awalnya. Begitu dia punya istri yang banyak, matanya enggak lagi fokus kepada Tuhannya, tetapi kepada ilah-ilah yang lain. Tuhan istrinya, bukan Tuhan Allah yang disembah oleh nenek moyangnya. Simson awalnya keren, pengurapannya begitu luar biasa. Tapi karena satu godaan wanita, dia jadi nggak konsisten. Pengurapannya hilang. Jemaat Tang City. Saya juga mau kita semua jadi pribadi-pribadi yang konsisten. Amin. Kerjanya rajinnya konsisten. Jujurnya konsisten. Amin. Gairahnya tetap konsisten. Ibadahnya konsisten. Doanya konsisten. Katakan baca firman-Nya konsisten. Nah, bangun paginya juga konsisten. Amin. Enggak gampang emang. Bangun pagi itu enggak gampang, Saudara. Enggak gampang bangun pagi dengan konsisten. Begitu melek mata jam 5. Itu heran, bantal kalau dibalik adem lagi, Saudara. Enak gitu. Tadi udah panas kan lu ya. Begitu dibalik adem, buat tidur emang enak. Godaan yang luar biasa itu. Ya. Katakan bersama saya mau konsisten. Nah, konsisten, mantap dalam melakukan sesuatu. Yang enggak mut-mutan. Belajar enggak mut-mutan. Kerja enggak mut-mutan, Saudara. Ya, kalau sedang rajin. Kalau sedang malas, enggak begitu. Melayani juga sama. Pendeta. Ngomong ke diri sendiri nih. Konsisten loh. Ya harus konsisten. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nih katakan, The Rock, Saudara. Ya, ini The Rock, Saudara. Ya, siapa? Dwayne Johnson, Saudara. Wah, luar biasa ya. Saya nggak tahu dia orang percaya bukan, tapi saya ambil kata-katanya. Success is not about greatness. Kalau saya terjemahkan bebas, ya artinya sukses itu bukan hanya sekedar kebesaran, kehebatan. Kalau saya terjemahkan bebas, kesuksesan kita enggak ditentukan oleh apa yang ada pada kita. Setiap orang beda-beda, Saudara. Ada yang bapaknya kaya, fasilitas semua ada.
Kata orang yang kayak itu lebih gampang sukses. Setuju ya saudara ya? Modal ada, semua ada. Tapi bos saya punya anak, dia didik dengan satu cara yang begitu luar biasa. Perusahaannya banyak, tapi anak-anaknya diajar untuk dari bawah merangkak. Bahkan ada yang disuruh kerja di tempat lain dulu. Supaya apa? Supaya dia punya satu modal pondasi untuk dia bisa sukses. Menjaga kesuksesan orang tuanya. Banyak orang berkata, oh jelas aja dia bisa sukses. Semua ada. Semua sumber-sumber ada. Karena itu di situ tadi dikatakan dalam firman-Nya tuaian banyak. Pekerjaan sedikit. Nah ini bekerja sedikit itu bisa juga berarti sumber-sumber yang ada pada kita sedikit. Nah gimana kalau kita merasa kita enggak punya sumber-sumber, mungkin fasilitas kita enggak ada. Nah kita siasati dengan satu kehidupan yang konsisten. Sekali belajar, terus belajar. Sekali berusaha, jangan berhenti berusaha, terus berusaha. Nggak apa-apa, nggak amin juga, saya terusin. Katakan amin. Sekali jujur, terus jujur. Saya yakin modal boleh nggak ada. Tapi keberhasilan, tuaian akan di depan mata kita. Amin. Kita nggak akan kekurangan kesuksesan. Saudara kenal Bruce Lee, saudara? Saya nggak kenal. Cuman tahu aja. Dia pernah ngomong gini, dia jago saudara bela dirinya ya. Dia berkata, ini orang jago bela diri. Dia nggak takut sama orang yang punya 1000 macam tendangan tetapi nggak pernah dilatih. Tapi dia takut sama satu orang yang punya satu tendangan tapi dia latih 10.000 kali. Nggak ngerti ya? Ya, kalau sesuatu kita latih terus, itu akan menjadi satu kekuatan buat hidup kita. Nah itu saya berdoa, yuk kita jangan melulu berpikir kita enggak punya apa-apa. Kita enggak punya sumber-sumber, kita enggak punya fasilitas-fasilitas yang bisa menopang kesuksesan kita. Tapi kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Katakan bersama saya, konsisten. Katakan kiri kananmu, konsisten. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Wow. Yesus dia tetap sama. Ya, firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang 8, dia tetap sama. Dulu dia berkeliling, dulu dia bekerja, sampai sekarang pun firman Tuhan berkata dia tetap sama. Dia tetap bekerja. Dia tetap menyediakan tempat bagi kita. Dia tetap mengawasi kita. Dan dia juga tetap akan mengurapi kita. Katakan amin. Memberikan kekuatan kepada kita. Berikan tepuk tangan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-36 melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Ini yang kedua. Di situ dikatakan kalau yang pertama konsisten, kita akan belajar 3C hari ini. Nah yang kedua di situ dikatakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Penting sekali kita memiliki satu yang namanya belas kasihan.
mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu diawali oleh belas kasihan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, di sana dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan sebelum mujizat terjadi. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, juga di sana dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, di sana juga didahului oleh gerakan hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan ketika Yesus membangkitkan seorang muda di kota Nain, di sana juga dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan mendahului mujizat. Nah, hari ini kalau kita melihat banyak orang yang telantar, banyak orang yang tidak tergembalakan, banyak orang yang hidupnya salah, termasuk yang mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Apa yang ada di hati kita? Apa kita cuek? Atau kita tidak memperhatikan? Nah, Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kepada kita satu yang sangat diperlukan di dalam kehidupan ini, yang bisa mengubahkan banyak hal di dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Belas kasihan. Itu kasih, saudara. Dalam bahasa Indonesia disebut welas asih. Yang kedua, compassion. Katakan bersama saya, compassion. Apa yang Yesus rasakan harus juga kita rasakan. Kalau kita ingin alami satu tuaian. Karena ada satu keterikatan antara compassion dengan mujizat atau perkara-perkara ilahi yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Compassion di dalam bahasa Yunaninya di sana dikatakan splagchnizomai, bukan siomai, bukan ya. Splagchnizomai itu dari bahasa Yunani yang artinya tergerak oleh belas kasihan. Kata ini sendiri secara hurufiah itu berarti adalah usus, saudara, atau perut. Perut bagian dalam sumber. Kalau dalam mitologi Yunani itu dikatakan dari sinilah sumber emosi saudara dan saya. Di sini siapa yang pernah mules? Nggak apa-apa, nggak angkat tangan juga. Saya yakin saudara buat tangan. Di sini siapa yang pernah mules? Semua pernah ya? Ya Tuhan, saya berdoa di sini semua punya tangan. Nah, atau di sini siapa yang pernah kebelet? Nah, saudara ya. Yang pernah mules, yang pernah kebelet, saudara, apa sih yang akan kita lakukan kalau kita ngalami semua itu? Halo? Cari WC, ya, atau cari tempat pelepasan, saudara. Nah, begitu kita ngalami pelepasan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita? Aduh. Ada yang bilang plong ya. Plong itu artinya kacang polong. Aduh, lega, kayaknya enak, nyaman. Nah, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita hari ini, saudara. Dan biarlah ini menjadi bahan renungan kita bersama-sama. Mujizat apa sih yang saudara rindukan di dalam kehidupan ini?
Di dalam bahasa Inggrisnya compassion, ya kalau kita lihat itu terdiri dari dua kata. Com artinya with atau bersama. Ya, passion itu bukan sekedar gairah, saudara. Tapi kalau saya baca di dalam kamus Webster, passion itu adalah menderita. Artinya compassion itu bukan sekedar kita bersimpati. Ada orang meninggal, kita bersimpati, mengucapkan simpati. Compassion juga bukan sekedar yang lebih tinggi lagi, empati. Empati itu bukan sekedar kita bersimpati, tetapi ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Nah, compassion itu lebih tinggi lagi dari empati. Bagaimana kita itu ikut menderita bersama-sama dengan orang yang menderita tersebut. Walaupun tidak secara eksplisit tertulis di dalam Alkitab. Compassion yang Tuhan lakukan yang paling agung, yang paling mulia dari semuanya adalah ketika Tuhan Yesus turun dari surga. Karena kasih-Nya. Amin, saudara. Karena kasih-Nya kepada dunia ini. Sehingga dia meninggalkan yang mulia di surga. Segalanya dia tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita yang menderita. Supaya kita yang harusnya mati. Supaya kita yang harus tidak punya pengharapan. Kita memiliki satu kehidupan. Bukan kehidupan yang biasa. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Nah, itu harus, saudara, kita keluarkan dari diri kita ini. Kita udah punya kasih. Jangan kasih itu hanya untuk diri kita sendiri. Di dalam diri kita ini ada satu zat yang namanya zat dia disebutnya oksitosin, saudara. Nah, zat ini adalah sumber perasaan yang nyaman. Ya. Yang membuat nyaman kita ketika kita itu bisa berelasi dengan orang lain. Semakin banyak oksitosin di dalam diri kita, oksitosin ini juga disebut zat cinta atau zat kasih, saudara. Semakin banyak oksitosin di dalam diri kita. Nanti saudara bisa cek di Google ya, oksitosin, saudara. Semakin banyak zat ini dalam diri kita, kita itu akan semakin mampu berhubungan, berelasi dengan orang lain. Nah, ketika itu terjadi, ada di dalam diri kita. Kesuksesan apa sih kuncinya? Keberhasilan apa sih kuncinya? Orang bisnis apa sih kuncinya? Kuncinya cuma satu. Kalau kita punya koneksi yang baik, relasi dengan baik, dengan banyak orang. Nggak ada yang amin, sedih banget dah. Nyarinya di Google susah, saudara. Amin. Dimanapun saudara, kalau kita berelasi dengan baik dengan orang, punya jejaring yang baik dengan banyak orang, sukses gampang. Apalagi hanya sekedar sesuap nasi, sebakul nasi yuk gampang, saudara. Kalau kita punya relasi yang baik dengan orang, aduh gak susah-susah. Makan kemana pun enak kayaknya. Banyak orang yang undang. Kok gak amin sih? Ya. Nah, oksitosin ini sendiri, saudara, akan muncul di dalam khususnya diri seorang wanita akan sangat drastis jumlahnya ketika wanita itu akan melahirkan. Artinya gini, untuk melahirkan sesuatu. Itu dalam konteks hari ini yang saya sampaikan kepada saudara.
Kalau kita ingin meraih tuayan, mau nggak mau harus ada belas kasihan itu yang muncul dalam diri kita, yang harus kita keluarkan. Seperti seorang ibu yang mau melahirkan, oksitosin atau zat yang penuh dengan kasih itu muncul keluar dari kehidupan kita. Seperti seorang ibu melahirkan anaknya. Saya yakin ketika kita memiliki banyak belas kasihan, akan muncul berkat-berkat, akan muncul kesuksesan-kesuksesan, akan muncul banyak hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Amin. Compassion, katakan bersama saya compassion. Ya, di situ dikatakan Anda akan mencapai lebih banyak hal di dunia ini melalui tindakan kasih, tindakan belas kasih, tindakan compassion daripada melalui tindakan pembalasan. Ini yang nulis Nelson Mandela, orang yang terpenjara karena kasihnya kepada warganya, saudara. Dia rela hidup terpenjara. Tapi kita lihat, hanya dengan kasihnya juga dia tetap mengasihi musuh-musuhnya. Bukan membalas orang-orang yang menyakiti dia. Sama dengan Yusuf, saudara. Enggak heran, dia mengalami promosi yang luar biasa. Hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tingkatkan compassion kita, akan ada terjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang pertama tadi apa? Konsisten. Yang kedua compassion. Nah, kita akan masuk yang ketiga, 5 menit lagi boleh ya? Oke, enggak usah jawab, enggak apa-apa, akan tetap saya teruskan. Ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, Bapak Ibu, 38-nya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yang ketiga, firman-Nya berkata, karena itulah minta kepada Tuhan yang empunya tuayan. Ini berbicara tentang apa? Ya. Meskipun Tuhan mampu menuai sendiri, tapi dia rindu mengajak orang lain menuai bersama-sama dengan dia. Karena itu Tuhan berkata, tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Dia mau banyak orang, bukan hanya 1, 2, bukan hanya sedikit, tetapi banyak orang yang bisa menuai bersama-sama dengan dia. Tuhan mampu memberikan tuayan kepada kita semua. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi itu bukan gayanya Tuhan. Dia mau bekerja sama dengan kita. Dia mau kita jadi mitranya. Dia mau kita jadi partnernya Tuhan. Amin. Dia mau menuai bersama-sama dengan kita. Dia mau anak-anaknya hebat. Dia mau anak-anaknya luar biasa. Dia mau anak-anaknya melakukan hal-hal yang dia lakukan. Nah, artinya yang ketiga adalah collaboration. Bagaimana Yesus bekerja sama, itu juga yang diajarkan kepada kita semua. Yesus mau bekerja sama dengan kita. Nah, Tuhan juga mau kita bekerja sama dengan Dia. Tanpa Tuhan, kita enggak mampu. Tanpa kita, Tuhan enggak mau. Katakan bersama saya, tanpa Tuhan, kita enggak mampu. Tanpa kita, Tuhan enggak mau. Tuhan dengan rendah hati, walaupun Dia mampu, mengajak kita bersama-sama meraih tuayan yang luar biasa. Unity is strength.
atau kemitraan, kebersamaan adalah satu kekuatan. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Artinya adalah ketika ada kerjasama, kemitraan, ada unity, ada kolaborasi, sesuatu yang indah akan terjadi. Akan terjadi sinergi yang luar biasa, akan terjadi satu panenan yang luar biasa. Nah, yang terakhir, partnership with God make you more than a conqueror. Kemitraan dengan Tuhan membuat saudara menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Berikan tepuk tangan. Nah, satu lagi, ini yang benar-benar terakhir. The end. Selesai, saudara. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Oke. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, yang selalu ku rindukan dan ku ingini. Kasih-Mu begitu sempurna, hadir-Mu begitu indah. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, yang selalu ku rindukan dan ku ingini. Kasih-Mu begitu sempurna, hadir-Mu begitu indah. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, yang selalu ku rindukan dan ku ingini. Kasih-Mu begitu sempurna, hadir-Mu begitu indah. Hadir-Mu begitu indah. Hadir-Mu begitu indah. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau yang kami rindu. Hadir-Mu, kasih-Mu, kasih begitu indah, begitu sangat kami rindu. Tuhan, kami janji, kalau kemarin kami hanya fokus pada diri kami sendiri, tapi sekarang kami ngerti, kami harus melahirkan sesuatu. Kami harus keluarkan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kasih yang begitu besar, bukan semata-mata buat kami. Ada tuaian, ada tuaian, ada tuaian yang besar, ada tuaian. Tuhan, kami mau lakukan seperti Engkau lakukan. Engkau tidak berhenti bekerja, bahkan sampai saat ini Engkau bekerja.
Kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan buat kami, usaha buat kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah berikan sekolah yang terbaik buat kami, yang mungkin orang lain gak bisa menerima, mendapatkan apa yang kami dapatkan, kan itu kalau kami bisa dapatkan itu, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten. Dan kami mau berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, yang mampu kami lakukan. Tuhan, kami terbatas, kami tidak mampu sendiri. Karena itu kami mau berkolaborasi bersama-sama dengan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mampu, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa. Ora kamara kararama, mari angkat tanganmu. Ora kamara kararama kararama. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang terangkat. Ora kamara kararama. Ketika mereka mengangkat tangan siang hari ini, mereka sedang mengandalkan Tuhan. Sendiri mereka tidak mampu, tetapi bersama Tuhan mereka mampu. Sendiri mereka tidak sanggup, tetapi bersama Tuhan mereka sanggup. Sendiri mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi bersama Tuhan mereka memiliki banyak. Curahkan pengurapan-Mu, curahkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Buat kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuayan yang kami lihat bukan sekedar tuayan yang kami lihat, tetapi akan jadi tuayan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau berkati anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga demi keluarga. Tuhan, bahkan Tuhan Kau memberkati sekolah, kuliah anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, di masa-masa perubahan yang begitu luar biasa, masa-masa yang tidak baik seperti ini, Tuhan, kami mau terus tertanam di dalam Engkau. Kami mau terus Tuhan menancapkan diri kami dalam pokok anggur yang benar, supaya kami bisa senantiasa berbuah-buah. Kami terima berkat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai siang ini bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.